Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, bertemu lagi di channel Sang Peracik Jamu. Hari ini kita akan membahas atau mengulas atau kita akan membuatkan jamu untuk Mbak Nagita Slavina, istri dari Mas Raffi Ahmad. Resep ini kami beri judul Dari Jogja untuk Nagita Slavina atau resep untuk ibu menyusui. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, karena kita tahu bahwa Mbak Nagita Slavina baru saja melahirkan putra kedua beliau. Resep yang ingin saya buatkan ini sudah ada sobat sehat sekalian sejak zaman dahulu. Dan sampai sekarang itu masih digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam meningkatkan air susu ibu. Dan resep ini sudah sangat terbukti untuk membantu ibu-ibu meningkatkan jumlah ASI eksklusifnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, resep yang akan saya buatkan untuk Mbak Nagita ini nanti ada dua sobat sehat sekalian. Yang pertama, resep yang masih orisinil, yang sudah ada sejak zaman dahulu. Yang kedua, resep yang saya buatkan untuk zaman now ini atau milenial ini, yang saya modifikasi supaya rasanya enak, segar, dan tidak pahit. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, pada tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, bahkan sampai era tahun 90-an, resep ini itu sangat membantu sekali atau banyak sekali menyelamatkan anak-anak Indonesia dari kurang asupan ASI eksklusif. Kenapa? Karena pada zaman itu, pada tahun-tahun itu, bangsa kita itu masih kekurangan gizi pada masyarakat, sehingga resep ini atau jamu ini sangat membantu sekali ibu-ibu untuk meningkatkan jumlah ASI-nya, sehingga anak-anak Indonesia yang sekarang sudah besar-besar nih seperti saya, mungkin para guru besar, para profesor yang dulu itu terbantu oleh ibu-ibunya yang mengonsumsi jamu untuk meningkatkan ASI ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sebelum saya akan membagikan tentang resep, saya akan cerita dulu tentang sejarah jamu ini dan kemudian hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan jamu ibu menyusui. Sobat sehat sekalian, di masyarakat Jawa, jamu ibu menyusui ini itu diberi nama jamu uyup-uyup. Jamu ini diberi nama itu jamu uyup-uyup. Nah, arti uyup sendiri itu kalau dalam bahasa Jawa sehari-hari itu kalau bahasa sininya itu nyeruput atau menghirup tapi kuah. Misalnya sobat sehat sekalian makan sayuran yang berkuah, terus tinggal kuahnya aja itu yang mau masukkan, nah itu namanya diseruput atau dihirup. Nah, itulah makna dari uyup. Sehingga jamu ini memang dibuat dengan sedikit banyak cairan. Nah, ibu-ibu itu biasanya dulu meminumnya dari batok kelapa, sehingga diuyup atau dihirup atau diseruput begitu sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan sampaikan beberapa hasil riset yang berkaitan dengan jamu ibu menyusui ini atau jamu uyup-uyup ini. Ada riset yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah ASI ibu sebelum mengkonsumsi ini itu sekitar 477,85 ml. Kemudian setelah mengkonsumsi jamu ini menjadi 518,21 ml. Artinya dengan minum jamu ini ada peningkatan dengan rata-rata kurang lebih 10% produksi ASI itu meningkat.
Kenapa jamu uyup-uyup ini bisa meningkatkan jumlah produksi ASI? Karena jamu uyup-uyup ini terbukti mampu meningkatkan hormon prolaktin yang berperan dalam produksi ASI. Nah itu sobat sehat sekalian. Kemudian ada juga penelitian dari Badan Litbang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahwa ketika ibu yang menyusui itu mengonsumsi salah satu bahan membuat jamu uyup-uyup ini adalah katu, itu dapat meningkatkan jumlah ASI sampai 50,7%, sobat sehat sekalian. Wow kan? Mudah-mudahan resep yang ingin saya buatkan ini didengar oleh Mbak Nagita dan mau nih menggunakan jamu ini karena sesungguhnya sangat bermanfaat. Nah, kenapa daun katu itu bisa meningkatkan jumlah ASI? Sekali lagi ya sobat sehat sekalian, itu karena daun katu mampu memicu hormon prolaktin tadi. Kenapa? Karena setiap 100 gram daun katu itu mengandung 59 kalori, 70 gram air, 4,8 gram protein, 2 gram lemak, 11 gram karbohidrat, dan 200 mg vitamin C. Nah itu sobat sehat sekalian, kandungan yang ada pada daun katu. Luar biasa kan? Dan saya berharap masyarakat Indonesia yang sekarang lagi menyusui melihat video ini segera bisa membuatkan supaya ASINya meningkat, bayinya menjadi sehat. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ada fakta lain yang kami temukan nih di dalam masyarakat yang mengonsumsi jamu uyup-uyup ini atau jamu ibu menyusui ini. Ada yang menyampaikan bahwa ketika minum jamu uyup-uyup ini, itu bayinya menjadi banyak minum karena ASINya menjadi segar dan tidak pedas. Nah, ada yang kemudian tidak minum jamu ini, anaknya menjadi rewel karena rasa ASINya itu tidak enak mungkin. Karena saya juga tidak tahu sobat sehat sekalian rasa ASI ini. Yang saya sampaikan cerita ibu-ibu yang mengonsumsi jamu uyup-uyup ini, sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, resep jamu uyup-uyup yang orisinal atau yang asli, manfaatnya seperti apa sih? Oke, saya sampaikan. Tujuan membuat jamu uyup-uyup ini yang pertama, jelas untuk memperbanyak air susu ibu. Kedua, itu membuat rasa ASI menjadi lebih segar. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, menambah daya tahan tubuh si ibu dan juga putranya atau anaknya. Nah itu sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Nah sekarang bahan-bahannya ini saya sampaikan untuk yang sesi pertama ini bahan-bahan yang orisinil yang digunakan dalam masyarakat sehari-hari. Nanti yang sesi kedua akan saya sampaikan resep untuk yang milenial ya sobat sehat sekalian. Bahan pertama yaitu daun katu dengan nama latin Sauropus androgynus, dengan nama simplicia atau nama bahannya Sauropus androgynus folium, karena yang diambil adalah daunnya sebanyak 50 gram. Kemudian yang kedua daun pepaya dengan nama latin Carica papaya, dengan nama simplicia atau nama bahannya Caricae papayae folium sebanyak 30 gram. Yang ketiga kunyit dengan nama latin Curcuma domestica, nama simplicia atau nama bahannya adalah Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 100 gram. Karena apa? Karena yang diambil adalah rimpangnya. Kemudian yang keempat itu lempuyang Zingiber aromaticum dengan nama simplicianya Zingiber aromaticae rhizoma, karena yang diambil rimpangnya sebanyak 100 gram. Kemudian yang kelima kencur dengan nama latin Kaempferia galanga, dengan nama simplicianya Kaempferiae rhizoma sebanyak 50 gram. Kemudian yang keenam temulawak. Temulawak Curcuma santorisa dengan nama latinnya, dengan nama simplicianya Curcuma santorizae rhizoma sebanyak 100 gram. Dan terakhir yang ketujuh temu ireng dengan nama latin Curcuma aeruginosa
dengan nama Simplicia curcumae aeruginosae rhizoma, karena yang diambil rimpangnya sebanyak berapa? 60 gram. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itulah 7 resep yang orisinil yang biasa dipakai oleh masyarakat. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, saya akan mengupas satu persatu dari bahan-bahan yang digunakan ini supaya ibu-ibu yang ada di seluruh penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, melihat video ini dan mantap untuk membuatnya. Yang pertama, tadi kan menggunakan daun katuk ya. Nah, daun katuk ini itu memang hasil riset tadi sudah saya sampaikan terbukti untuk meningkatkan jumlah ASI karena memacu hormon prolaktin. Terus kemudian daun pepaya. Nah, daun pepaya ini bisa menjadikan ASI rasanya lebih segar. Karena apa? Karena daun pepaya ini itu bisa membantu si ibu untuk membenahi atau untuk mengobati lambung yang bermasalah, sehingga ketika lambung si ibu dibenahi itu dapat menyerap nutrisi yang diminum atau makanan yang dikonsumsi, berdampak pada ASI menjadi lebih segar. Kemudian kunyit. Nah, kunyit ini sobat sehat sekalian, ada lebih 300 kandungan aktif pada kunyit ini. Tetapi secara umum memang kunyit ini juga bisa menjadi imunomodulator. Apa itu imunomodulator? Dapat meningkatkan daya tahan tubuh baik si ibu maupun si anak. Nah, di samping kunyit juga mampu memperbaiki fili atau saraf halus di usus 12 jari kita. Karena fili itu yang bertugas menyerap saripati makanan yang kita makan sehari-hari. Kemudian lempuyang. Nah, ini sobat sehat sekalian, lempuyang ini biasa digunakan itu untuk mempermudah kita memetabolisme sisa hasil makanan kita keluar dari tubuh. Nah, manakala kandungan dari lempuyang ini bisa masuk ke dalam tubuh ibu dan kemudian bercampur pada ASI, harapan kita metabolisme si anak juga semakin baik sehingga nggak mudah masuk angin, sobat sehat sekalian. Kemudian berikutnya kencur. Nah, kencur ini digunakan dalam masyarakat kita dalam sehari-hari juga, bisa untuk memperbaiki lambung, bisa untuk memperbaiki saluran esofagus atau tenggorokan kita. Nah, kencur ini juga dapat meningkatkan atau memperbaiki saluran-saluran ibu yang menyusui, dan manakala kandungan pada kencur ini bisa tertransfer dalam ASI yang dikonsumsi oleh bayi, ini juga mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Terus kemudian yang keenam, temulawak. Nah, ini temulawak sobat sehat sekalian. Jadi temulawak di dalam riset-riset itu jelas dapat melindungi liver kita, kemudian juga dapat melindungi beberapa organ yang lain. Nah, ketika dalam jamu ini ada temulawaknya, si ibu yang mengonsumsi ini livernya bisa terjaga dan organ lainnya juga bisa terjaga, sobat sehat sekalian. Yang terakhir, temu ireng. Nah, ini dia sobat sehat sekalian. Ini mungkin penjelasan saya ini mungkin jarang ditemukan di tulisan-tulisan yang ada. Kenapa? Karena memang ini saya temukan bukan pada riset modern, sobat sehat sekalian, pada tulisan-tulisan yang dahulu. Nah, temu ireng ini, sobat sehat sekalian, itu mampu membunuh bakteri-bakteri patogen yang ikut dalam proses masuknya makanan ke dalam tubuh kita. Temu ireng ini mampu membersihkan bakteri-bakteri patogen termasuk telur-telur cacing itu. Nah, sehingga ketika zat yang ada pada temu ireng ini bisa tertransfer melalui air susu, mudah-mudahan putra-putri kita juga mampu atau bisa melawan bakteri-bakteri yang masuk ke dalam tubuh putra-putri kita sehingga putra-putri kita semakin sehat. Nah, itu sobat sehat sekalian, ulasan saya terhadap 7 bahan yang berkaitan dengan jamu uyup-uyup ini atau jamu ibu menyusui ini. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, tadi resepnya sudah, sekarang cara membuat. Saya akan sampaikan dulu teorinya, kemudian nanti kita akan praktekkan ya, sobat sehat sekalian. Semua bahan tadi itu dicuci,
kemudian dipotong, kemudian dihaluskan. Nah, kita akan menghaluskan, apakah nanti saya akan menggunakan ini, lumpang dan alu ini, atau dengan blender. Nah, ikuti terus ya video sang peracik ini. Kemudian setelah dihaluskan, direbus dengan kuali tanah, kalau ada kuali tanah. Kalau tidak ada kuali tanah, bisa menggunakan panci stainless steel, bisa menggunakan panci enamel, bisa juga menggunakan panci kaca. Yang tidak boleh menggunakan panci aluminium. Setelah itu direbus dengan air sebanyak 3,2 liter. Direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, tutupnya dibuka, kemudian ditunggu 5 menit. Setelah itu, setelah nunggu 5 menit, apinya dimatikan. Nah, jamu ini karena memang 3,2 liter ini bisa untuk 12 kali minum, sehingga beberapa hari ke depan jamu ini masih ada, sehingga setiap 12 jam jamu harus dipanasi. Misal ini pagi hari kita membuat, terus kemudian kita minum, terus kemudian malam nanti dipanasi, besok hari juga dipanasi, dan seterusnya. Begitu sobat sehat sekalian. Intinya setiap 12 jam jamu harus dipanasi. Nah, sekali lagi resep ini untuk 12 kali minum, sekali minum 200 cc. Sekarang aturan minumnya. Nah, untuk ibu-ibu menyusui saya sarankan ini diminum sehari 2 kali. Di pagi hari sebelum terisi makanan apa-apa, dan di malam hari kurang lebih ya, misalnya makan malam itu jam 7, dibiarkan dulu kosong 1 jam sampai 1,5 jam, jam setengah 9 minum jamu ini, nanti setengah 10 atau jam 10 ibu-ibu bisa istirahat. Prinsipnya perut dalam kondisi kosong minum jamu ini sobat sehat sekalian, sehingga ketika kita mengonsumsi jamu dalam perut kosong, kemudian 1 jam berikutnya diisi makanan, kita berharap makanan-makanan yang terserap di dalam tubuh kita itu dibarengi dengan zat-zat yang ada pada jamu ini, sehingga apa? Sehingga bisa tertransfer di ASI dan bisa juga tertransfer di putra-putri kita. Dampaknya putra-putri kita semakin sehat. Nah, itu sobat sehat sekalian. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, itu tadi resep pertama. Sekarang saya sampaikan resep yang kedua, yang untuk generasi ibu-ibu milenial nih ya, untuk ibu-ibu zaman now, yang mungkin resep pertama tadi agak pahit, tapi yang paling mujarab ibu sekalian. Nah, yang kedua ini ya nggak juga kalah mujarabnya, tetapi saya modifikasi supaya enak untuk diminum. Bahannya masih agak mirip, tetapi beberapa bahan saya reduksi atau saya hilangkan. Pertama, menggunakan daun katuk dengan nama latin Sauropus androgynus, dengan nama simplicianya Sauropus androgynus folium, karena yang diambil daunnya sebanyak 20 gram. Kemudian kunyit Curcuma domestica dengan nama simplicianya Curcumae domesticae rhizoma sebanyak 10 gram. Kemudian lempuyang Zingiber aromaticum dengan nama simplicianya Zingiber aromaticum rhizoma, karena yang diambil rimpangnya sebanyak 10 gram. Kemudian kencur Kaempferia galanga dengan nama simplicianya Kaempferiae rhizoma sebanyak 10 gram. Berikutnya temulawak Curcuma santorisa dengan nama simplicianya Curcumae santorizae rhizoma sebanyak 10 gram. Kemudian ada tambahannya asam jawa Tamarindus indica dengan nama simplicianya Tamarindi fructus sebanyak 10 gram. Terakhir, karena supaya jamunya ini enak, diberi gula jawa atau gula aren sebanyak 30 gram. Nah, resep ini yang saya buatkan ini untuk sekali minum sobat sehat sekalian ya. Nanti seperti apa cara membuatnya, ikuti terus channel Sang Peracik. Nah, untuk resep yang kedua ini itu cara pengolahannya berbeda, karena ini memang untuk resep zaman milenial ya, untuk ibu-ibu yang tidak suka pahit. Semua bahan ini dipotong-potong, kemudian dicuci,
Setelah itu direbus, tapi tetap direbus dengan panci stainless steel saja. Nanti ada panci kecil yang saya gunakan dengan air sebanyak 250 cc. Kemudian direbus, ditunggu mendidih tetap 5 menit. Setelah itu api dimatikan dan jamu siap digunakan. Nah, sebelum digunakan disaring dulu sobat sehat sekalian. Sekarang dosis dan aturan minumnya. Nah, resep ini sama, sehari diminum 2 kali, pagi dan sore atau malam hari. Nah, itu sobat sehat sekalian, resep pertama dan resep kedua yang sudah saya berikan kepada sobat sehat sekalian, khususnya karena ini saya buat untuk Mbak Nagita, untuk Mbak Nagita Slavina. Mudah-mudahan Mbak Nagita mendengar dan mau membuat resep ini. Sekarang kita praktekkan ya cara membuat jamunya, baik resep pertama maupun kedua. Ikuti terus channel Sang Peracik ini. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, kita akan praktekkan ya cara membuat jamu uyup-uyup atau jamu ibu menyusui atau jamu untuk Mbak Nagita Slavina. Baik, saya akan mempraktekkan cara membuat jamu ini dengan alat yang paling kuno. Apa itu? Alu dan lumpang. Baik, bahan-bahan sudah kami siapkan semuanya ya. Bahan-bahan tadi sudah kami siapkan semuanya. Sekarang satu-satu dari bahan ini akan kita lembutkan. Yang pertama tadi berapa sobat sehat sekalian? Temulawak ya, kita kecilkan ukuran. Ini sebagian sudah saya kecilkan sobat sehat sekalian. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, temulawaknya dikupas atau tidak? Sebaiknya tidak sobat sehat sekalian. Kenapa? Karena kandungan yang ada pada kulit ini baik untuk ekosistem lambung kita. Baik, kita akan kecilkan dulu ukurannya. Supaya apa? Supaya kita numbuknya jadi mudah ya. Kita kecilkan dulu, tidak usah terlalu kecil karena tumbukannya ini besar. Nah, kalau sobat sekalian nanti di rumah alat alu dan lumpangnya tidak ada, itu silahkan menggunakan blender. Saya menggunakan alu dan lumpang ya sobat sehat sekalian. Masukkan ke dalam sini dan saya tumbuk. Karena kalau ini saya masukkan dulu semuanya terlalu banyak sobat sehat sekalian. Jadi satu-satu saya tumbuk. Sobat sehat sekalian, tidak usah terlalu lembut ya, supaya tidak terlalu lama. Tapi kalau blender nanti sobat sehat sekalian bisa lembut. Nah, ini saya masukkan ke dalam kuali ya, temulawaknya saya masukkan ke dalam kuali. Oke, sekarang yang kedua. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah kunyit ya, curcuma domestica. Nah, kalau daun katuknya ini apakah perlu dilembutkan? Tidak usah sobat sehat sekalian. Nanti daun katuknya kita rajang-rajang saja. Oke, sekarang kunyitnya saya kecilkan dulu ukurannya supaya saya tidak terlalu lama untuk menumbuknya. Nah, saya masukkan dulu ke alat penumbuk. Oke, kita tumbuk lagi sobat sehat sekalian. Oke. Dah, sobat sehat sekalian, cukup sebentar saja. Yang penting memar dan agak lembut sedikit. Karena memang sulit sekali kalau pakai ini bisa lembut. Yang bisa hanya menggunakan blender. Oke. Ini sudah. Kemudian berikutnya lempuyang. Oke, lempuyang kita ambil, kita kecilkan ukurannya ya, jauh sama lempuyang, temulawak, kencur dan temu ireng. Ini nggak usah dikupas, cukup dicuci bersih ya sobat sehat sekalian. Ingat ya, dicuci bersih. Supaya apa? Supaya kandungan yang ada pada kulit lempuyang ini
juga bisa membantu ekosistem lambung kita. Oke, dah cukup, kita masukkan dan kita tumbuk kembali. Dah sobat sehat sekalian, cukup, sudah tidak sedikit memar dan lembut. Kita masukkan lagi lempuyangnya ke dalam kuali. Terus kemudian berikutnya yang masih ada rimpang-rimpangnya ini kencur. Nah, ini kencur tadi sudah kami kecilkan. Kita masukkan aja langsung ke sini, kemudian kita tumbuk kembali. Duh, pada mencelat. Sobat sehat sekalian. Oke, sobat sehat sekalian, kencur juga sudah kita tumbuk. Kemudian kita masukkan di dalam kuali. Ya. Yang terakhir yang masih ada adalah temu irang. Nah, ini kita kecilkan dulu ukurannya, temu irengnya, supaya mudah untuk ditumbuk. Nah, sekarang kita masukkan lagi ke dalam lumpang. Nah, ini sobat sehat sekalian, saya lupa. Ini namanya lumpang, ini namanya alu. Nah, kalau sobat sekalian kepingin ada alu lumpang, ya datang ke Jogja ya. Soalnya ini barang termasuk barang peninggalan Majapahit. Terlalu lama. Oke, kita tumbuk lagi. Nah, sudah cukup sobat sehat sekalian. Kita korek-korek dulu. Ya, kemudian kita masukkan di dalam kuali. Oke. Memang kalau ingin lembut menggunakan alu lumpang agak lama sobat sehat sekalian. Jadi mungkin kalau sobat sehat sekalian membuat di rumah, saran saya menggunakan blender aja ya. Nah, untuk daun-daunan nggak perlu ditumbuk, kita rajang saja. Ya, katuknya kita rajang. Oke, kita rajang dulu daun katuknya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu ini daun katuknya itu dipetii. Nah, ini saya dengan batangnya supaya cepat sobat sehat sekalian. Jadi kalau di rumah mau hanya diambil daun katuknya sendiri juga boleh sobat sehat sekalian. Sudah kita potong dan kita masukkan dalam kuali. Nah, dan terakhir daun pepaya atau daun kates. Nah, daun kates ini itu kalau yang diambil itu bagian bawah, tapi yang belum menguning ya sobat sehat sekalian. Karena apa? Yang bagian bawah itu daun katesnya sudah tua, yang kandungan aktifnya sudah banyak. Jadi jangan yang paling pucuk. Kalau yang paling pucuk enak dibuat urap-urap sobat sehat sekalian. Dah cukup, kita masukkan dalam kuali. Dan airnya berapa tadi? 3,2 liter. Nah, satu takaran ini 500 cc atau setengah liter. Berarti kalau 3,2 liter itu membutuhkan 6 takaran ini plus tambah 200 cc. Baik, kita hitung sama-sama. 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berarti sudah 3 liter sobat sehat sekalian. Tinggal ditambah 200 cc. 200 cc nya seperti apa? Nah, seperti ini sobat sehat sekalian, kita masukkan. Nah, jamu sudah sebagian ditumbuk dan sebagian diiris sudah kita masukkan. Airnya sudah. Sekarang kita tutup ya sobat sehat sekalian. Kita tutup dan api kita nyalakan. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air,
kalau saya merebus dengan kuali ini dengan air sebanyak 3,2 liter, itu membutuhkan waktu kurang lebih 25 sampai 25 menit. Nah, kalau sobat sehat sekalian, kalau menggunakan panci kaca, panci stainless steel atau panci enamel yang perambatan panasnya cepat, itu biasanya 15 sampai 20 menit. Jadi lebih cepat sobat sehat sekalian. Kita tunggu ya sampai mendidihnya seperti apa. Jangan kemana-mana, nanti jadinya seperti apa. Ikuti terus channel Sang Peracik. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah 25 menit ya, kita lihat apakah sudah mendidih. Sudah mendidih sobat sehat sekalian. Ingat, tutupnya dibuka, terus kemudian kita aduk sebentar ya. Kita tunggu berapa menit sobat sehat sekalian? Kita tunggu 5 menit. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, walaupun ini jamu saya khususkan untuk Mbak Nagita, tetapi sobat sehat sekalian, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, itu bisa membuat jamu ini. Dan saya berharap Mbak Nagita bisa melihat video ini dan mau membuat jamu ini, karena sekali lagi jamu ini sangat penting sekali buat ibu menyusui. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ada satu lagi manfaat dari jamu ini. Karena mungkin di masyarakat kita sering ya, kita mendengar bahwa ketika ibu menyusui, mohon maaf, payudaranya menjadi kendur. Dan ketika sobat sehat sekalian mengonsumsi jamu ini, mudah-mudahan payudaranya tidak kendur. Oke, sobat sehat sekalian, sudah 5 menit. Kita ambil untuk sekali minum berapa? 200 cc. Nah, 200 cc nya seperti apa? Kita lihat sama-sama. Oke, kita aduk dulu. Baunya segar sobat sehat sekalian, segar sekali. Kita ambil. Wah, segar sekali. Dan jangan lupa kualinya ditutup. Nah, sekali lagi sobat sehat sekalian, jamu ini setiap 12 jam dipanasi. Nah, ini sobat sehat sekalian, 200 cc nya seperti ini. Pak, itu kan agak pahit. Oke, jadi kalau sobat sehat sekalian di rumah mungkin yang tidak kuat terhadap pahit, jamu ini bisa ditambah madu. Boleh 2 sendok, boleh 3 sendok, seselera sobat sehat sekalian. Atau kalau tidak ada madu, boleh juga ditambah dengan gula merah. Itulah resep seri yang pertama atau resep pertama untuk ibu menyusui atau resep uyuk-uyuk. Sekarang kita akan praktekkan ya resep yang kedua yang untuk resep milenial atau ibu-ibu zaman milenial yang rasanya tidak pahit. Ikuti terus channel Sang Peracik Jamu. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sekarang kita akan praktek yang resep kedua ya, yang lebih enak. Oke, bahan-bahan sudah kami siapkan. Tadi ada daun katuk, sama masih ada daun katuk. Terus kemudian ada temulawak, kemudian ada kunir, kemudian ada lempuyang, kemudian ada kencur, kemudian ada asam jawa, dan ada gula jawa. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Baik sobat sehat sekalian, bahan tadi dirajang ya, ini sudah saya rajang. Tapi sebelum direbus kita memarkan dulu ya, kata orang Jogja digeprek dulu. Oke, kita geprek dulu bahan-bahannya. Supaya apa? Supaya kandungan yang ada di dalam bahan ini bisa keluar secara maksimal sobat sehat sekalian. Ya, kita geprek dulu. Cukup sampai memar saja sobat sehat sekalian, nggak perlu sampai lembut ya. Oke, cukup, sudah memar. Kemudian kita masukkan di dalam alat perebus. Oke, terus kemudian berikutnya lempuyang. Sama lempuyang kita memarkan dulu atau kita geprek dulu supaya kandungan aktifnya bisa keluar secara maksimal.
Cukup. Kemudian kita masukkan lagi dalam alat perebus. Kemudian berikutnya kencur, sama kita memarkan dulu. Kemudian kita memarkan atau kita geprek supaya kandungan yang ada di kencur ini bisa keluar secara maksimal. Oke, kita masukkan. Cukup. Terus kemudian berikutnya kunir. Ya, oke, cukup dimemarkan saja. Nah, setelah itu kita masukkan kembali. Oke, terus kemudian berikutnya asam jawa. Nah, ini asam jawanya, sobat sehat sekalian, kita masukkan ya asam jawa. Nah, gula jawanya, sobat sehat sekalian, kita rajang dulu. Supaya apa? Supaya mudah cair. Nah, kalau kemudian sobat-sobat sehat sekalian tidak ingin menggunakan gula jawa, menggunakan madu begitu misalnya, bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Ya, tetapi tidak dicampur ketika merebus. Nanti setelah jamunya sudah jadi, disaring, nah madu boleh ditambahkan. Dan berikutnya kita masukkan daun katu. Nah, daun katu ini kita ambil daunnya saja ya sobat sehat sekalian ya. Kita ambil batangnya, yang nggak perlu tidak kita masukkan. Yang terakhir kita masukkan air sobat sehat sekalian. Ini sudah kami persiapkan menggunakan gelas jagoan zaman dahulu ini sobat sehat sekalian. Nah, isi gelas ini 250 cc ya, kita masukkan ke dalam alat perebus. Nah, bahan-bahan tadi sudah semua kita masukkan, sekarang kita hidupkan apinya. Nah, itu sobat sehat sekalian, paling lama kita merebus atau kita membuat untuk yang resep kedua ini ya kurang lebih 5-10 menit, karena memang tidak terlalu lama karena air yang digunakan hanya 250 cc. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan senegara, nah resep ini sangat-sangat bermanfaat. Mudah-mudahan Mbak Nagita melihat video ini dan mau membuatnya. Ya, kalau misalnya resep ini gula jawanya sekali lagi mau diganti madu, boleh sobat sehat sekalian diganti madu, tetapi nanti memberikan madu bukan saat direbus tapi setelah jamu jadi disaring. Nah, pada saat itulah jamu bisa ditambahkan madu. Nah, sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, untuk ibu-ibu nih seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, jangan khawatir. Menyusui adalah sesuatu tindakan mulia, membangun kedekatan antara ibu dan anak. Bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan nanti misalnya payudara menjadi kendur, jangan khawatir, minum jamu ini badan tetap bugar. Oke sobat sehat sekalian, kita tunggu dulu ya jamunya. Sobat sehat sekalian, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, sudah mendidih, sudah jadi. Kita lihat ya seperti apa. Baunya sedap sobat sehat sekalian. Wah, kita tunggu kurang lebih mendidih 5 menit ya. Ini sudah, dan api kita matikan ya. Jadi kalau sobat sehat sekalian buat di rumah, mendidih, ditunggu mendidih 5 menit, terus kemudian api dimatikan. Nah setelah itu kita siapkan gelas nih, siapkan gelas 250 cc, dan jangan lupa saringannya. Jamunya disaring. Seperti apa warna jamunya dan rasa jamunya? Wah, baunya sedap sekali sobat sehat sekalian. Oke. Nah, ini sobat sehat sekalian, hasil dari jamu ibu milenial. Saya akan wakilkan ya untuk ibu-ibu seluruh Indonesia bagaimana rasanya. Wah, ini tadi ada gula jawa, ada asamnya. Wah, rasanya sedap sekali nih sobat sehat sekalian.
Enak sekali. Mudah-mudahan ibu-ibu dari Sabang sampai Merauke suka resep yang kedua ini, yang untuk ibu-ibu milenial yang tidak terlalu pahit. Dan ini ada tes rasa asamnya, dan tentu karena kita campur gula Jawa tadi, rasanya ada manisnya. Kok saya jadi kepingin minum jamu ini? Tuntas sudah resep dari Jogja untuk Mbak Nagita Slavina, istrinya Mas Raffi Ahmad. Bisa juga dari Jogja untuk ibu-ibu seluruh Indonesia yang sedang menyusui putra-putrinya yang disayangi. Sebagai penutup, saya akan sampaikan pantun untuk sobat sehat sekalian. Sing dititipi Gusti Allah putra putri kudu ikhlas. Ojo lali diopeni sing temenan lan didongake. Sopo kang pengen putra putrine bergas waras, monggo ngunjuk jamu godhong katuk sak kancane.